Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat talabah fi hadzal ma'had. Selamat datang anak-anakku semua di ABS Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School. Perkenalkan, saya dari SDI Syu'un Din Islam, divisi agama Islam. Saya bernama Ustadz Anas Busroni, saya dipanggil Ustadz Anas. Akan bersama kalian semua, anak-anakku kelas 10 ya, SMA ABS, untuk belajar bersama di Dirosah Islamiyah. Jadi Dirosah Islamiyah ini di bawah divisi SDI Syu'un Din Islam. Syu'un Din Islam, apa sih visi dan misinya? Kita lihat di sini. Visinya adalah mencetak muslim yang kafah. Kafah itu apa sih? Yang totalitas. Jadi bagaimana kalian semua anak-anakku kelas 10, ya, kita semua di sini menjadi muslim yang totalitas yang sepenuhnya. Nah, bagaimana kita bisa menempuh menjadi muslim yang kafah? Kita lihat di sini. Misi yang pertama dari Syu'un Din Islam adalah menyempurnakan akhlak karimah, akhlak yang mulia. Dan ini diambil dari hadis Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya Rasul SAW itu diutus gunanya apa? Untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kemudian misi yang kedua adalah membiasakan hidup dengan gaya Islam. Nah, banyak dari kaum muslimin yang terlena dengan gaya-gaya barat. Nah, kita panduannya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapapun yang mencintaiku, maka dia kelak bersamaku nanti di surga. Misi yang ketiga, memiliki pandangan yang berorientasi akhirat. Tujuan hidup kita adalah semata-mata itu untuk akhirat. Al-kayyis man dana nafsuh wa amila ma ba'dahul maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan dia mengerjakan apa setelah kematian itu. Nah, misi yang keempat, menumbuhkan semangat tafaquh fiddin. Apa sih tafaquh fiddin? Yaitu mendalami agama Islam. Banyak umat Islam yang terlena dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan di alam dunia ini dan melupakan agama Islam. Nah, kita sadur dari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Nah, kita garis bawahi liyatafaqahu fid-din, untuk memperdalam agama Islam. Yang kelima, dari misi kita Syu'un Din Islam adalah membentuk syabab yang berjiwa filantropis. Apa sih syabab? Pemuda. Bagaimana kalian sebagai pemuda itu memiliki jiwa filantropis, itu bisa saling berbagi, saling peduli, simpati kepada orang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi dari visi tadi kemudian diturunkan misi. Nah, misi ini yang harus kita jalankan sebagai siswa-siswi ABS kelas 10 ini. Baik anak-anakku semua, sebelum kita lebih lanjut membahas pelajaran apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 kelas 10 ini, kita lihat dulu di sini ya, budaya sekolah. Ya. Apa sih budaya sekolah? Jadi bagaimana kita bisa membiasakan akhlak, ya, membiasakan karakter kita ketika kita berada di sekolah. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas di channel YouTube SMA ABS, ya. Mungkin nanti bisa kalian lihat lebih lanjut, lihat sendiri, ya. Bisa klik nanti kalian di
pojok kanan atas atau nanti di kolom deskripsi. Yang bisa kalian lihat di situ ada 9 poin. Ada 9 poin. Nah, jadi bagaimana kita bisa berpenampilan dan beretika Islami ketika kita berada di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke peta pembelajaran di Rosa Islamiyah. Nah, bisa kalian lihat di atas ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Ada 9 bab yang akan kita pelajari di kelas 10 semester 1 ini. Nah, yang berbeda apa sih dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, di Rosa Islamiyah ini kita menggabungkan semua ilmu agama. Nah, makanya di Rosa Islamiyah ini terdiri dari 3 pelajaran inti. Di situ ada akidah, ada fikih, dan juga ada tarikh. Nah, dan semua bab ini 9 ini, ya, semuanya itu berisi tentang akidah, fikih, dan tarikh. Dan tak lupa, ya, dari 3 materi atau 3 pelajaran besar ini nanti akan juga diturunkan bagaimana akhlaknya, perilaku kalian setelah kalian mempelajari 9 bab besar di semester 1 ini. Nah, dari 9 bab besar ini nantinya kalian juga akan dievaluasi dengan bentuk soal, ya. Di situ nanti ada bentuk ujian atau ulangan harian atau ulangan tengah semester, dan yang menentukan juga ada ujian akhir semester. Nah, dari 9 bab itu. Nah, tak lupa dari 9 bab besar itu nanti juga akan diambil project. Kalian nanti akan membuat project, membuat suatu karya, bisa dengan video, komik, cerpen, dan lain sebagainya. Nanti akan ditentukan berdasarkan minat dan bakat kalian masing-masing. Bagi yang suka video ya bikin video, yang suka bikin komik, cerpen, bikin cerpen, dan begitu seterusnya. Terkait teknis pembagian kelompok itu nanti menyusul. Baik, anak-anakku semua, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, bahwa akhlak itu tidak bisa ditawar lagi. Itu adalah harga mati. Kalian harus mempunyai akhlak budi pekerti yang mulia. Nah, supaya selaras antara materi atau pelajaran yang kalian akan makan nanti di semester 1 ini, kalian juga harus perhatikan akhlak atau adab selama di ABS, khususnya di kelas 10 ini. Nah, di situ ada 6 ya, ada 6 poin besar bagaimana kalian bisa mempunyai akhlak di kelas 10 ini. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada senyum, salam, dan sapa. Itu dari siapa untuk siapa? Dari semua, ya. Khususnya kalian sebagai siswa-siswi ABS. Ya, senyum, salam, sapa kepada temannya, kepada adik kelasnya, kepada seniornya, bahkan kepada ustadz dan ustazahnya. Jadi tidak ada cerita siswa atau siswi ketemu dengan temannya, apalagi ketemu dengan gurunya, melengos, tidak mengucapkan sepatah kata apapun atau tidak senyum sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga lisan, ya. Menjaga lisan baik verbal, perkataan, atau tulisan, dan di ranah apapun itu, entah dengan lawan bicara kalian ketika ngobrol, atau dengan menulis kata-kata kepada temannya, atau bahkan di media sosial. Perhatikan bahwa semua perkataan kalian, semua tulisan kalian, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Kemudian lanjut yang ketiga, manajemen idola. Nah, manajemen idola itu seperti apa? Kalian tentunya suka atau tertarik dengan hal-hal yang di luar sana, entah public figure, entah komunitas, entah satu perkumpulan dan lain sebagainya. Perhatikan
Jangan sampai yang kalian idolakan itu adalah orang-orang non-muslim. Ya, hindari itu. Dan juga tidak ada namanya menyimpan foto idola kalian non-muslim, apalagi itu lawan jenis kalian. Ingat itu. Baik, sekarang yang keempat. Apa itu? Manajemen hati. Hati ini sesuatu yang mudah sekali goyah, anak-anakku semua. Makanya kalian sebagai kelas 10 ini adalah posisi dan usia yang paling rentan. Rentan terhadap apa? Terhadap isi dari diri kalian, itu hati kalian. Jangan sampai kalian melakukan tindakan yang itu mencorengkan atau menciderai agama Islam ini, itu dengan pacaran. Ya, entah itu dengan komen atau like kepada lawan jenis. Dan yang lebih parah adalah mengkonsumsi pornografi. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai, anak-anakku semua. Nah, yang kelima, berpenampilan style Islami. Nah, khususnya kalian siswa dan siswi ABS kelas 10 selama di sini, dan tidak hanya di sini, di luar pun juga sama, harus berpenampilan Islami. Bagaimana yang bisa kalian lihat ini, yang siswa bagaimana, yang siswi bagaimana. Ya. Jadi jangan sampai berpenampilan yang non Islam. Dan yang terakhir atau yang keenam, manajemen rasa malu. Nah, rasa malu itu harus kita jaga. Seperti apa? Bisa kalian lihat di sini. Ya. Bagaimana kalian harus bijak menggunakan kamera. Dari kamera kalian, dengan kalian memfoto diri kalian sendiri, itu posenya bagaimana. Ya. Apalagi sekarang ngetren aplikasi TikTok. Mulai saat ini hapus. Ya. Uninstall semua aplikasi TikTok. Karena itu bisa menurunkan muruah atau wibawa kalian, apalagi kalian menyandang sebagai pelajar ABS. Dan kalian juga jangan malu ketika berada di kelas atau ketika bertatapan, ketika pembelajaran KBM. Ada sesuatu yang kalian kurang pahami, ada sesuatu yang kurang jelas, tanyakan saja. Karena malu itu akan menyesatkan kalian. Nah, dari dua akhlak yang pertama, 3S, senyum, salam sapa. Begitu juga menjaga lisan, itu adalah akhlak wajib siswa-siswi ABS. Itu tidak bisa ditawar lagi. Nah, sedangkan yang 4 itu adalah akhlak khusus kalian sebagai siswa-siswi kelas 10 ABS. Jadi minimal 6 akhlak ini harus ada pada diri kalian sebagai siswa-siswi SMA ABS. Mungkin ada salah satu dari kalian bertanya, Ustaz, itu akhlak dinilai berapa lama? Ustaz, itu akhlaknya yang menilai siapa? Jadi akhlak di sini dinilai selama full 24 jam. Dan siapa yang menilai? Semua pihak. Baik dari sekolah, di asrama, bahkan ketika kalian liburan di rumah, orang tua kalian, keluarga kalian juga akan menilai akhlak kalian. Mungkin juga ada yang bertanya dari kalian, Ustaz, saya akhlak gak usah bagus-bagus lah, saya yang penting pelajaran saya dapat bagus, pelajaran saya bisa saya ikuti semua, akhlak saya gak usah muluk-muluk Ustaz lah, yang penting saya nggak pernah bolos dari sekolah. Nanti dulu, bahwa porsi nilai kalian bisa lihat di sini 50-50. Ya. 50% dari nilai akademik kalian, pelajaran kalian, dari soal-soal yang bisa kalian jawab, dan 50% dari akhlak yang selama ini kalian lakukan, yang selama ini kalian biasakan, yang biasa kalian terapkan. Akhlak plus budaya sekolah. Jadi 100% itu adalah kalian menjadi muslim yang kafah di kelas 10 ini. Masya Allah. Nah, anak-anakku semua, sebagai penutup, sini Ustadz kutip pernyataan Sufyan bin Uyainah. Bisa kalian lihat bahwa orang yang berakal itu nggak cuma tahu mana baik mana buruk, tapi kalau dia melihat ada kebaikan dia lakukan, ya langsung beramal.
Jika dia lihat keburukan, dia tinggalkan, jangan dia lakukan. Ya, sebagai orang berakal, pinterlah dan cerdaslah kita dalam melakukan sesuatu dan dalam berucap. Demikian anak-anakku semua. Jangan lupa ya, kalian tulis dari apa yang sudah kalian simak pada pembelajaran pertama ini ya, dan apa yang kalian kurang paham kalian tuliskan juga ya, dan jangan lupa nanti kalian foto dan upload di Google Classroom. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.